terbayang mimpi buruk yang saya alami barusan. Dalam mimpi itu, saya berjalan di sebuah lorong yang gelap dan sempit. Namun terlihat ada titik lampu remang-remang dari kejauhan. Saya pun terus berjalan menuju sinar tersebut. Nampak sinar itu semakin dekat dan terus mendekat. Sampai akhirnya saya tiba di sebuah ruangan yang asing bagi saya dan sangat menyeramkan keadaan sekelilingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua sahabat Malam Mencekam. Dan saya Yudi yang akan mengawal sebuah cerita yang horor dan mencekam tentunya. Dan cerita kali ini cerita pengalaman pribadi yang dialami oleh Mas Arif di Tangerang. Oh ya, dan terima kasih juga buat Mas Arif yang sudah mengirimkan ceritanya, pengalaman pribadinya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana dan tetap simak di Malam Mencekam. Baik sobat Malam Mencekam, sudah siap nggak? Ya, kita akan mulai ceritanya. Cerita yang dikirimkan oleh Mas Arif di Tangerang. Perkenalkan, nama saya Arif. Saat ini usia saya 38 tahun. Alhamdulillah saat ini saya sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak yang lucu-lucu. Saya dan keluarga tinggal di salah satu komplek perumahan yang terbilang cukup nyaman di wilayah Tangerang. Di masa remaja, saat itu saya masih duduk di kelas 3 SMP. Saya ingat kehidupan kami mengalami masa krisis ekonomi yang sangat miris sekali dan sangat menyedihkan. Kejadian ini terjadi kurang lebih di tahun 1997. Kehidupan kami awalnya sangat berlebihan dengan harta dan kekayaan orang tua. Saat saya masih bayi, secara ekonomi, Papa saat itu sedang dalam kondisi puncak kejayaannya. Papa memiliki 4 perusahaan yang sedang berkembang dengan baik saat itu. Sejak kecil saya merasakan kehidupan yang mewah. Semua fasilitas serba nyaman dan serba ada. Setiap hari saya diantar jemput ke sekolah oleh mama dengan sebuah kendaraan mobil yang terbilang cukup mewah, yang memang selalu dipakai mama kemanapun dan ke acara apapun. Secara ekonomi bagi keluarga itu tidak jadi masalah. Semua serba mudah dan gampang untuk mendapatkannya. Namun, Papa yang begitu sibuk dengan semua perusahaannya membuat kami hanya memiliki sedikit waktu untuk bisa berkumpul bersama. Hanya saya dan Mama yang selalu sering bersama-sama. Harus saya akui, saat itu Papa memang pintar sekali usaha. Sepertinya apapun yang Papa kerjakan pasti maju. Papa orangnya penuh dengan ambisi. Bahkan ambisi yang tak terkendali inilah yang tanpa disadari membuat Papa malah menjadi arogan dan sombong. Sehingga banyak pegawai yang merasa aneh melihat kelakuan Papa dan mulai muncul perasaan tidak suka. Bahkan ada yang sakit hati. Singkat cerita, pada saat Papa mendapatkan ujian, secara drastis semua usaha yang Papa jalani itu ambruk. Kenapa? Karena disebabkan oleh penipuan yang dilakukan oleh partner usaha Papa waktu itu. Hal tersebut mengakibatkan hampir semua aset perusahaan itu disita oleh pihak bank karena sudah tidak ada lagi kemampuan untuk membayar. Akhirnya, Papa harus menerima kenyataan pahit yang harus dilaluinya. Mulai saat itu,
Kami harus menjalani hidup yang serba sulit dan kekurangan. Aset pribadi satu persatu dijual untuk bisa bertahan hidup. Dan hanya tersisa rumah saja. Namun di dalam keseharian, tetap saja papa tidak bisa menerima kenyataan ini. Begitu juga dengan mama. Tidak sanggup menerima beban hidup sepertinya dengan kebiasaan lifestyle-nya mama yang sudah terlanjur menjadi seorang ibu sosialita. Kedua orang tua saya tidak bisa menerima kenyataan ujian hidup ini. Hal ini pun berdampak dalam kehidupan saya. Mulai banyaknya sindiran dan ejekan dari teman sekolah saat itu. Bahkan untuk membayar iuran sekolah pun harus menunggak. Dan tidak sanggup untuk membeli peralatan sekolah seperti buku, seragam, dan lain-lain. Namun saya bersyukur dan ikhlas dengan apa yang harus saya alami. Saya tetap sabar. Alhamdulillah semenjak dari kecil, saya selalu diingatkan dan dididik oleh kakek untuk terus beribadah dan mendirikan sholat serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sadar, mungkin dengan kejadian seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kami lebih dekat dengannya. 1 tahun kami melewati dengan kehidupan yang terbalik dari sebelumnya, yaitu kehidupan yang serba kekurangan. Namun sesuai pesan kakek, saya terus istiqomah menjalaninya dengan bergantung hanya kepada Allah saja, dengan memperkuat amalan dan ibadah. Untuk urusan sekolah, alhamdulillah saya bisa fokus dan lulus SMP dengan nilai akhir yang cukup memuaskan. Di sini persoalan baru mulai muncul kembali, di mana saya mau melanjutkan sekolah ke tingkat SMA terkendala dengan masalah keuangan. Hal ini membuat saya kecewa tentunya. Dan akhirnya saya berdiskusi dengan mama mengenai hal ini, tapi jawaban mama justru membuat saya tertegun. Mama bilang seperti ini, "Rif, kamu gak usah khawatir. Mama dan papa akan keluarkan biaya berapapun yang dibutuhkan. Tapi ma, kita kan gak punya uang," balas saya dengan keheranan. "Kamu tenang saja. Nanti kita daftar ke sekolah yang kamu mau." "Terima kasih ma," jawab saya dengan perasaan senang dan bahagia sambil saya mencium tangan mama. Pada malam harinya saat saya sedang tidur, dengan perasaan bahagia namun bercampur rasa heran tentang dari mana mama punya uang untuk biaya sekolah saya. Tanpa terasa, akhirnya saya pun tertidur kelelahan. Sobat malam mencekam sekalian, tepat pukul 2.15 pagi hari, saya terbangun dengan keringat dingin membasahi kaos tidur yang saya pakai. Terbayang mimpi buruk yang saya alami barusan. Dalam mimpi itu, saya berjalan di sebuah lorong yang gelap dan sempit. Namun terlihat ada titik lampu remang-remang dari kejauhan. Saya pun terus berjalan dan terus berjalan menuju sinar tersebut. Nampak sinar itu semakin dekat dan terus mendekat. Sampai akhirnya saya tiba di sebuah ruangan yang asing bagi saya dan sangat menyeramkan keadaan sekelilingnya. Tempat itu tidak begitu luas, suasananya remang-remang yang ternyata bersumber dari nyala api sebuah lilin yang menerangi seluruh ruangan bernuansa merah gelap. Tempat yang sama sekali belum pernah saya temukan. Saya terbangun dari mimpi itu saat saya melihat ada seekor babi hutan besar berlari ke arah saya, seolah-olah mau menabrak saya. Saat terbangun itu, saya terus beristighfar, lalu saya bertindak langsung ke kamar mandi, mengambil air wudhu untuk melakukan sholat malam. Sobat TWM sekalian, sejak saat itu, kualitas tidur saya mulai memburuk, dikarenakan mimpi tersebut secara terus-menerus setiap malam terulang. Saya mulai terganggu dan gelisah dengan keadaan ini.
Rasa takut mulai hinggap dalam pikiran saya. Tidak tahu apa arti dari mimpi saya itu. Suatu pagi saat saya keluar dari kamar, niat saya mau ke dapur untuk sarapan. Keheranan saya muncul kembali ketika saya melihat di meja makan ternyata sudah banyak hidangan. Sudah tersedia dengan lengkap. Didorong rasa lapar, akhirnya saya pun santap juga makanannya. Saya tidak melihat keadaan kedua orang tua saya ada di mana. Mungkin masih tidur, itu pikir saya. Pikiran saya tetap saja tidak merasa tenang dengan mimpi-mimpi yang selalu mengganggu saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berkunjung ke rumah kakek yang letaknya sekitar 30 km dari rumah. Dan tepat pukul 7 pagi, sosok mama pun terlihat menuruni tangga dan berjalan ke arah saya sambil tersenyum. Pagi itu mama terlihat cantik dengan pakaian santainya. "Ma, saya mau main ke rumah kakek ya, Ma," sapa saya tanpa menyebutkan maksud kunjungan saya. Hanya sekedar mau silaturahmi aja. Dorongan saya sangat kuat untuk bisa ngobrol dan bertemu dengan kakek. Dan mama pun akhirnya mengizinkan. Tidak berapa lama akhirnya saya pergi dengan menggunakan angkot yang biasa saya naiki. Sepertinya kakek sudah tahu kalau saya mau datang. Kakek menyambut dengan senyuman yang tegas dan mengajak saya untuk masuk ke dalam rumah. "Kakek sudah tahu, kakek sudah tebak kamu pasti datang," ujar kakek. "Kakek hebat, kok bisa tahu gitu sih, Kek? Kakek juga tahu kok apa yang kamu mau sampaikan. Sekarang ceritain aja semuanya, Nak." Lalu saya menceritakan mimpi-mimpi saya kepada kakek. Tidak ada satupun yang terlewat. Lalu kakek berujar, "Nak, apa yang ada di dalam mimpi kamu itu adalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Sebenarnya kakek sudah tahu, belakangan ini orang tua kamu sudah melakukan hal-hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Maksudnya gimana sih, Kek?" tanya saya. Lalu kakek menjawab, "Ruangan yang kamu lihat di dalam mimpi dan ada seekor babi yang kamu ceritakan tadi, itu adalah wujud nyata dari apa yang orang tua kamu lakukan saat ini. Mimpi-mimpi itu sebenarnya kakek semua yang mengirim untuk kamu, supaya kamu tahu semua yang dilakukan orang tua kamu, Nak. Bahwa apa yang dilakukan kedua orang tua kamu saat ini, itulah yang disebut dengan pesugihan babi ngepet." Sontak saja saya kaget dan mengucap istighfar. Pantesan aja selama ini papa dan mama jarang ketemu, padahal kita ini kan satu rumah. Dan saya jadi penasaran dengan salah satu kamar yang ada di lantai 2 yang selalu dikatakan sama mama untuk tidak saya buka atau saya dekati. Sobat Malam Mencekam sekalian, saya minta pendapat kakek tentang apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menghentikan perbuatan papa dan mama, yang mana perbuatan itu adalah perbuatan pesugihan babi ngepet yang terkutuk itu. Dan hal ini membuat saya berpikir, pantesan aja mama selalu bilang bahwa selalu ada uang untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari kami. Setelah saya menyadari apa yang diperbuat oleh papa dan mama, saya menjadi merasa berdosa dan gelisah. Saya gelisah memikirkan tentang terpenuhinya secara mendadak semua kebutuhan hidup saya. Berarti terjawablah sudah rasa heran saya selama ini. Dan jujur, saya merasa emosi mendengar kakek bercerita semua tentang apa yang dilakukan papa dan mama, yang jelas-jelas sangat jauh menyimpang dari ajaran agama. Setelah mendengar kakek bercerita dan mengungkapkan semuanya, bergejolak hati saya dan ingin rasanya menghentikan semua ini tentang pesugihan babi ngepet. Dan setelah mendapat petunjuk apa yang harus saya lakukan dari kakek,
Akhirnya kami sepakat, saya dan kakek, untuk sama-sama melabrak atau menghentikan perbuatan terkutuk ini. Lalu kakek bilang kepada saya begini, "Nah, malam ini kamu nginap saja di rumah kakek. Nanti kakek suruh nenek kamu untuk telepon ke papa mama kamu untuk meminta izin kalau kamu menginap di rumah kakek selama 2 malam. Saya protes dan saya bilang, "Kek, kenapa gak malam ini aja kita datengin papa dan mama? Supaya berhenti semua perbuatan mereka ini, Kek." "Gak bisa, nak. Karena malam ini mereka memang gak melakukan proses ritual pesugihan itu." Akhirnya saya pun mengikuti apa yang disarankan oleh kakek. Tibalah malam yang ditunggu-tunggu, yaitu hari Jumat, di mana papa dan mama pasti akan melakukan ritual pesugihan babi ngepet seperti yang kakek sampaikan. Dan waktu itu sekitar pukul 9 malam, saya dan kakek bersiap-siap untuk pergi ke rumah dengan menggunakan sepeda motor yang dimiliki kakek untuk menghentikan ritual pesugihan itu sebelum mereka melakukannya. Pergilah kami dan singkat cerita, sekitar jam 10 malam kami sudah sampai di rumah. Dan kakek menyiasati mematikan mesin motor sekitar 50 meter dari rumah. Lalu mendorong motornya supaya tidak terdengar ada suara yang kemungkinan menimbulkan suara berisik yang bisa membuat papa dan mama mengetahui keberadaan kami. Motor kakek diparkirkan di depan pintu pagar. Suasana pada malam itu memang sepi dan tidak ada warga yang keluar rumah. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang sangat dingin. Lalu kami berjalan mengendap-endap masuk lewat pintu belakang. Yang saya tahu selama ini kalau pintu belakang itu jarang sekali dikunci. Pada saat kami masuk ke dapur, saya dan kakek melihat keadaan sekitarnya. Tampak televisi di ruang tengah menyala dan tidak ada yang menonton. Suasana rumah di lantai bawah sangat sepi dan tidak ada pergerakan apapun. Kakek yakin bahwa papa dan mama sudah berada di kamar khusus lantai 2 yang diduga menjadi tempat ritual pesugihan babi ngepet itu. Sobat Malam Mencekam, melihat situasi yang aman dan tidak ada papa dan mama di lantai 1, maka kami bergerak ke arah tangga untuk menuju ke lantai 2. Dengan perlahan-lahan kami melangkah menuju pintu kamar ritual itu. Saat itu saya rasakan semua bercampur menjadi satu, antara marah, emosi, takut, dan penasaran. Dan juga sudah waktunya untuk menghentikan ini semua, karena hal ini adalah perbuatan dosa besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada makhluk setan dan jin. Lalu kami menunggu sekitar 5 menit di depan pintu sambil menguping apa yang terjadi di dalam kamar ritual pesugihan tersebut. Saya sempat mendengar ada suara mama yang mungkin sedang membaca mantra dengan bahasa Jawa yang saya sendiri kurang paham apa yang diucapkannya. Saya merasa sangat gelisah membayangkan seandainya papa berubah wujud menjadi seekor babi. Lalu saya tersadar dan tiba-tiba kakek menyolek pundak saya dan memberikan isyarat untuk siap-siap mendobrak pintu kamar itu. Kami berdua dengan memakai kode menghitung sampai 3. Dengan berbisik dan dengan sekuat tenaga kami menendang pintu itu secara bersamaan, hingga akhirnya pintu itu terbuka dengan suara gebrakan yang sangat keras. Betapa kagetnya dengan apa yang saya lihat. Ternyata benar apa yang dilakukan papa dan mama sudah sangat keterlaluan. Saya melihat sekeliling ruangan itu tampak jelas tergambar seperti suasana di mimpi yang saya alami. Ada lilin merah yang besar, ada sesajen dan beberapa helai kain merah gelap yang menempel di dinding. Saya berteriak memanggil papa dan mama. "Papa, mama, apa-apaan ini?" Dengan nada yang membentak dan marah kepada papa dan mama. Terlihat jelas raut wajah papa dan mama begitu pucat gelagapan karena tidak menyangka ada saya dan kakek yang mendobrak pintu itu.
Lalu kakek berteriak kepada papa, "Nanang, stop, cukup, jangan kamu lakukan. Ini dosa, Nang. Kamu sudah terlalu jauh melangkah. Tobat, Nang, tobat." Lalu papa pun menangis merasa malu dan bersalah. "Dari mana ilmu ini kamu dapat?" tanya kakek selanjutnya. Lalu papa menyebutkan nama seseorang yang ternyata kakek sendiri pun mengetahui orang tersebut. Terlihat papa dan mama menangis dan meminta maaf kepada kami berdua. Lalu kakek bilang, "Kalian jangan minta maaf kepada kami. Istighfarlah kalian, bertobatlah kalian sekarang sama Allah. Mohon ampun kepada Allah." Singkat cerita, papa mama menghentikan ritual tersebut dengan wajah yang bingung dan gelagapan, serta kami semua sepakat untuk malam itu juga mendatangi tempat orang yang memberikan ilmu pesugihan babi ngepet tersebut. Tujuannya apa? Adalah untuk dibatalkan dan dicabut perjanjiannya. Akhirnya kami berangkat, dan selama perjalanan menuju katakanlah ke tempat dukun itu, tidak henti-hentinya papa dan mama menangis serta menyesali perbuatannya yang terkutuk itu. Sampailah kita di lokasi dukun itu yang ditunjuk oleh papa. Dan ternyata kami sudah ditunggu oleh dukun tersebut. Seolah-olah dukun ini sudah tahu bahwa kita akan datang ke rumahnya. Saya berdiri agak jauh, perdebatan pun terjadi antara kakek dan dukun tersebut. Kakek terlihat marah kepada dukun tersebut karena ternyata kakek mengenal dukun itu. Dan akhirnya dukun itu pun mengalah dan mengakui kalau kakek saya ini adalah sosok orang yang sangat disegani di daerah tersebut. Sobat Malam Mencekam, semenjak kejadian itu, papa dan mama diajak oleh kakek untuk diruqyah ke salah satu ulama di pesantren yang cukup terkenal. Apapun hasil dari pesugihan babi ngepet itu seperti uang dan barang-barang yang didapatkan, papa dan mama menyerahkan semuanya kepada kakek untuk dilakukan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, mulai dari situ papa dan mama semakin taat beribadah. Sholatnya rajin, zikir, bahkan untuk tahajud itu hampir setiap malam dilakukan mereka. Itu yang saya lihat. Kami memulai hidup baru dengan segala kesederhanaan, namun diiringi dengan sebuah keikhlasan yang tulus. Secara perlahan kebutuhan kami tercukupi, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki di dunia ini selama kita mau terus berikhtiar dan taat kepada perintahnya. Di dalam hidup ini semua ada proses, dan tidak ada satu proses yang instan untuk menuju sebuah hasil yang baik yang kita inginkan. Bukan hasil yang penting, tetapi prosesnya yang jauh lebih penting. Ketika papa dan mamanya Arif menghadapi sebuah tekanan, tidak bisa mengalahkan keinginan memuaskan diri hawa nafsunya tentang keduniawian, di sanalah mulai setan bekerja. Setan masuk memberikan sebuah solusi yang instan, yang cash langsung diberikan di dunia. Tapi hal tersebut itu sangat dilarang oleh agama. Pesugihan, ngepet atau apapun itu adalah pekerjaan setan. Memang pasti setan akan memberikan apa yang kita inginkan di dunia, tapi tebusannya adalah dosa besar. Bersyukurlah Arif yang saat itu dibekali ilmu agama oleh kakeknya, diberikan keberanian untuk menyadarkan kedua orang tuanya. Buat apa hidup kita kaya raya tapi akhirat tersiksa? Buat apa dunia ini kita punya tapi kita kehilangan akhirat? Tidak ada jalan pintas, semua harus proses. Tidak ada jalan yang instan. Yang harus kita percayai bahwa dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum dijamin adalah akhirat kita. Hidup di dunia, bagaimana kita manfaatkan untuk mencapai tujuan, bagaimana kita hidup di akhirat yang kekal selama-lamanya.
Semoga cerita ini yang dikirimkan Mas Arif ini memberikan banyak hikmah pembelajaran kepada kehidupan kita. Karena dunia hanya sementara dan akhirat itu selama-lamanya. Semua ada dalam pilihan kita. Yang kami ingatkan adalah mari kita sama-sama untuk menjauhi semua larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, terima kasih buat Sobat MM semua yang sudah mendukung dan menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan bagikan ke sahabat-sahabat Sobat Malam Mencekam sekalian yang suka dengan cerita-cerita horor seperti ini. Dan apabila Sobat MM sekalian memiliki cerita pengalaman pribadi, silakan untuk mengirimkan melalui email yang sudah kami sediakan. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami mohon pamit. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat malam.